Ada ayat yang menarik dalam surat Fatir ayat 32. Surat ke-35 ayat 32. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitab. Lalu kemudian aku wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini. Masya Allah. Kalau diwariskan itu berarti diamanahkan supaya kita memegangnya, memanfaatkannya, mengestafetkannya. Kepada siapa Allah mewariskan kitab itu? Alladzina istofaina min ibadina, kata Allah. Al-Quran itu diwariskan kepada hamba-hamba Allah, yang mana hambanya? Istofaina, yang aku pilih. Apa artinya istofaina? Kalau kita sering mendengar ya Mustafa, wahai orang yang terpilih. Kita hamba Allah yang telah sampai Al-Quran kepada kita, Allah mengatakan kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Di antara sekian macam hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, Allah memilih kita, ditakdirkan menjadi manusia. Bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan laut, bukan gunung, bukan antariksa, tapi Allah mentakdirkan kita, memilih kita menjadi manusia. Di antara sekian banyak manusia ciptaan Allah, Allah memilih kita, mentakdirkan kita menjadi seorang muslim. Kita ini terpilih. Di antara sekian banyak muslim, Allah mentakdirkan Al-Quran itu sampai di tangan kita, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca terjemahan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan seterusnya. Kita ini istofaina, orang yang terpilih. Jadi kata istofa itu digunakan untuk menunjukkan sebuah proses pemilihan yang bertahap. Seperti petani kalau mau mengambil hasil panennya ke pasar, dia pilih dulu. Nyampe di pasar, orang yang mau menata di lapaknya itu dipilih lagi. Nanti ada orang yang mau membeli, dipilih lagi. Setelah kita sampai ke rumah, mau masak, dipilih lagi. Maka yang dipilih untuk digunakan dalam memasak itulah yang paling terpilih. Dalam bahasa Al-Quran, istofa. Kita ini adalah istofa, hamba yang terpilih di antara hamba-hamba Allah. Tapi kata Allah, faminhum zalimun linnafsi. Di antara hamba-hamba itu ada 3 golongan Allah menyebutkan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang zalimun linnafsi. Al-Quran sudah di tangannya. Rasulullah SAW sudah Allah turunkan untuk memberikan contoh, memberikan role model bagaimana mengamalkan Al-Quran itu. Tapi dengan Al-Quran di tangannya itu, orang tersebut yang sebetulnya sudah dipilih oleh Allah, kemudian tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya sehingga dia bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Al-Quran itu malah menyesatkan dia, bukan Al-Quran yang menyesatkan dia. Dianya yang tidak menggunakan Al-Quran sehingga hidupnya sesat. Jadi walaupun Allah sudah memilih dia menjadi seorang hamba, seorang muslim, banyak orang yang kemudian justru menzolimi dirinya sendiri. Pedoman hidup itu tidak digunakan untuk menggait hidupnya. Dia tinggalkan Al-Quran itu, dia abaikan Al-Quran itu. Bahkan sebagian merasa bahwa Al-Quran itu nggak update, Al-Quran itu harus direvisi dan seterusnya. Itu yang kedua. Padahal dia sudah dipilih Allah, tapi dia zalim pada dirinya sendiri. Di dalam tafsir disebutkan, inilah yang timbangan dosanya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya. Dia istofa kok, dia seorang muslim. Ada timbangan kebaikannya dengan syahadatnya, dengan imannya. Tapi Al-Quran tidak membuat amal solehnya lebih banyak. Al-Quran dia tinggalkan. Padahal Allah sudah mewariskan. Yang kedua, dari hamba-hamba pilihan Allah itu, Allah mengatakan wa minhum muqtasidun. Dan di antara hamba-hamba Allah yang terpilih, yang Allah turunkan, yang Allah wariskan Al-Quran itu, ada orang yang pertengahan. Inilah orang yang antara dosa dan pahalanya sama, seimbang. Kalau dalam karakter beramalnya, orang-orang seperti ini orang-orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang standar.
sholat ya 17 rakaat aja, 5 kali sehari aja, saum ya nanti aja lah kalau Ramadan, zakat ya 2,5% aja mau zakat fitrah gitu. Jadi tidak berpikir untuk mencari sesuatu yang lebih baik dari sekedar yang wajib, sehingga timbangan amalnya kemudian tidak berat pada pahalanya, pada kebaikannya, tapi seimbang. Kalau di akhirat nanti orang-orang ini berada di tempat al-a'raf, tempat yang tinggi, ke surga enggak, ke neraka enggak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Allah, wa minhum, dan di antara mereka sabiqum bil khairat, ada orang-orang yang sabiq. Apa itu sabiq? Sabiq itu juara, pemenang dalam sebuah perlombaan. Pernah dengar musabaqah tilawatil Quran gitu ya, atau fastabiqul khairat. Nah, itu katanya dari sabaqa. Sabiq artinya orang yang berlomba bil khairat, dengan kebaikan. Golongan ketiga ini adalah golongan orang-orang yang enggak merasa puas dengan amalan yang standar. Dia enggak puas dengan 5 waktu 17 rakaat, dia kejar 12 rakaat rawatib, dia 8 rakaat duhanya, 8 rakaat qiyamul lailnya, 3 rakaat witirnya, setiap masuk masjid tahiyatul masjid, setiap wudu syukrul wudu, dan seterusnya. Itu orang yang sabiqum bil khairat. Dia berlomba dengan dirinya sendiri demi Allah supaya dia terus melakukan kebaikan, tidak ada batas kepuasan. Itulah orang-orang yang sabiqum bil khairat. Biiznillah, dengan izin Allah mereka bisa menjadi orang-orang yang senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang besar dari Allah. Apa? Aurasnal kitab. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran, mewariskan Al-Quran kepada kita. Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang istofa, yang terpilih. Itu sesungguhnya adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik dalam surat ini, kenapa Allah menyebut pertama orang yang menzolimi dirinya sendiri, setelah itu orang yang pertengahan, baru kemudian orang yang sabiqum bil khairat. Biasanya kan juara itu disebut juara pertama dulu ya, yang paling bagus dulu gitu kan. Kalau dalam perlombaan dulu ya, zaman saya masih suka perlombaan, biasanya kan kalau perlombaan itu disebutkan juara harapan 3 gitu kan. Baru nanti yang juara satunya terakhir. Kenapa? Untuk memberikan rasa bahagia, setidaknya saya masuk di harapan gitu. Jadi kalau dilihat di surat Fatir ayat 31 ini, ketika Allah menyebutkan golongan yang paling jelek lah gitu ya kualitasnya, tapi Allah sebut pertama, seolah-olah Allah memberikan harapan. Yang orang-orang zolim pada dirinya sendiri, aku perhatikan kamu nih lebih dulu. Karena Allah tahu orang-orang seperti inilah yang jauh lebih memerlukan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sebut lebih dulu di antara orang-orang yang muqtasidun, yang pertengahan, dan orang-orang yang sabiqum bil khairat. 3 golongan hamba Allah yang diwariskan Al-Quran sebagai hamba pilihan. Ada yang zalim kepada dirinya sendiri, ada yang pertengahan yang sedang-sedang saja, ada yang orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Dia tidak puas dengan kebaikan yang sudah dia lakukan, sehingga ingin terus melakukan kebaikan. Kita di level mana? 1, 2, atau 3? Semoga akhirnya kita berada di level yang ketiga. 3 hamba pilihan Allah.